Film ini mengisahkan 5 orang yang terjebak di dalam lift di WTC pada tragedi 11 September 2001 di New York City. Michael adalah seorang kurir sepeda di New York yang ingin mengantarkan sebuah paket ke WTC. Jeffrey Cage adalah seorang miliarder yang pernikahannya dengan Eve sudah di ujung tanduk. Jeffrey dan Eve bertemu di kantor hukum yang ada di Menara Utara WTC untuk penandatanganan surat cerai. Tina adalah seorang gadis muda yang hidupnya ibarat burung dalam sangkar emas. Menyadari kehidupannya yang salah selama ini, dia datang ke WTC untuk memutuskan hubungannya dengan seorang gadun yang kerja di sana karena dia ingin hidup bebas. Metsi dan Eddie adalah 2 orang pegawai yang bekerja di WTC. Metsi adalah seorang operator lift dan Eddie, pria berdarah Latin ini, sudah 20 tahun bekerja di bagian maintenance gedung. Film diawali dengan Michael yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada putri kecilnya Chantel sebelum berangkat bekerja. Seperti biasa, suasana pagi New York yang sangat sibuk dengan hiruk-pikuk orang-orang yang lalu lalang dan larut dalam urusannya masing-masing. Metsi setelah membeli secangkir kopi memulai rutinitasnya sebagai operator lift. Eddie mendapatkan laporan adanya masalah pintu di kantor lantai 35 dan toilet di lantai 43. Dia pun segera bertindak untuk menanganinya. Eve sudah bulat dengan keputusannya untuk menceraikan Jeffrey yang terlalu sibuk dengan bisnisnya dan tidak punya waktu untuk dirinya dan anak mereka, JJ. Tetapi Jeffrey berusaha untuk kembali rujuk. Jeffrey dan Eve masih belum menemukan kesepakatan. Mereka pun turun ingin meninggalkan WTC, namun mereka menaiki lift yang salah, bukannya turun malahan naik. Mereka berlima secara kebetulan bertemu di lift yang sama, 11 September 2001 sekitar pukul 8 pagi. Tiba-tiba terjadi dentuman dan goncangan yang hebat. Mereka kebingungan dan tidak menyadari apa yang sedang terjadi di luar sana. Komunikasi lumpuh, sinyal seluler pun hilang. Frankie sebagai pengawas lift menemui Metsi dan menceritakan bahwa sebuah pesawat kecil menabrak menara WTC. 32 lift tidak terdeteksi, semua tombol konsol tidak berfungsi, dan semua kamera mati. Frankie pun pergi untuk memeriksa keadaan. Mengingat peristiwa yang pernah terjadi tahun 1945 tentang jatuhnya lift dari lantai 80 karena bom di Empire State Building, membuat Tina yang memiliki fobia pada tempat kecil ini mulai panik dan segera memakan obat penenang miliknya. Jeffrey berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa lift modern saat ini sudah diperlengkapi dengan sistem rem otomatis jika terjadi sesuatu. Mereka berusaha membuka paksa pintu lift, tetapi sia-sia karena lift memiliki kunci otomatis yang mencegah pintunya terbuka apabila lift mati atau berada di antara lantai. Mereka saling memperkenalkan diri sambil menunggu datangnya bantuan. Metsi mendengar berita di TV bahwa sebuah pesawat baru saja menabrak World Trade Center, Menara Utara pada lantai 90. Eddie dan Jeffrey teringat peristiwa tahun 1993 ketika sekelompok jihadis mengendarai mobil van ke parkiran bawah Menara Utara dengan membawa sekitar 500 kg bom yang mengakibatkan 6 orang meninggal dan ratusan terluka. Menduga hal yang sama mungkin saja terulang kembali, mereka pun berusaha untuk membuka paksa pintu lift kembali, tetapi usaha mereka masih sia-sia. Tiba-tiba jaringan komunikasi berfungsi kembali. Metsi menceritakan apa yang sedang terjadi. Metsi meminta mereka untuk bersabar menunggu bantuan karena tim evakuasi sedang sibuk untuk memadamkan api di bagian atas gedung.
Konflik-konflik kecil mulai terjadi di antara mereka. Eve meminta Jeffrey agar sekarang menandatangani surat perceraian. Hal itu tentu saja memicu kemarahan Jeffrey karena Eve tidak mengerti kalau ini bukanlah momen yang tepat. Eddie baru nyadar ternyata Jeffrey orang yang di depannya ini adalah Raja Wall Street. Eddie bercerita tentang anak-anaknya dan istrinya yang pemarah. Michael juga menceritakan kalau hari ini adalah hari ulang tahun anaknya dan mereka akan menyiapkan pesta untuknya. Tiba-tiba ledakan kedua terjadi. Pesawat kedua menabrak menara selatan. Metsi mengatakan bahwa Amerika sedang diserang. Dia menyarankan agar Eddie dan yang lainnya segera berusaha sendiri untuk keluar dan jangan berharap terlalu banyak akan datangnya bantuan. Khawatir peristiwa tahun 1993 terulang kembali, mereka pun mulai panik. Metsi menyarankan mereka agar keluar melalui lubang palka. Take it out. Okay. Usaha mereka tetap sia-sia. Mereka berteriak-teriak sekencang-kencangnya berharap ada yang mendengarkan, namun usaha mereka masih tetap sia-sia. Eddie meminta Metsi ke ruangan Frankie untuk melihat buku panduan cara membuka pintu lift. Metsi pun menyadari kalau Eddie ternyata berada di lift tipe baru. Metsi sudah memberikan informasi yang keliru kepada tim evakuasi tentang posisi mereka. Dia pun segera ke ruangan Frankie mencari manual book. Tiba-tiba ponsel Eve berdering. Ibunya, Diane, menelepon. Eve mengatakan kalau mereka terjebak dalam lift di Menara Utara. Dia meminta supaya ibunya merahasiakan kondisi kritis yang mereka alami ini dari JJ anaknya. Eddie meminta tolong kepada Diane supaya dia menghubungi keluarganya untuk mengabari kondisinya saat ini. Michael juga meminta tolong supaya Diane juga menelepon istrinya, Holly, untuk menceritakan keadaannya. Jaringan terputus. Presiden mengadakan konferensi pers dan mengatakan bahwa ini adalah tragedi nasional dan murni serangan teroris. Sambil menunggu petunjuk dari Metsi, mereka kembali saling berbagi cerita. Eddie menceritakan bahwa dengan bodohnya dia pernah kalah judi hingga uang kuliah anaknya pun lesap. Tina yang merasa lelah dengan kehidupan materialistis ini mengutarakan alasannya datang ke WTC adalah untuk memutuskan hubungannya dengan pacar kayanya, atau lebih tepatnya seorang sugar daddy. Michael merasa canggung dan menolak gilirannya untuk bercerita. Namun karena merasa tidak enak dengan yang lainnya, dia pun akhirnya bercerita dan mengungkapkan dengan sinis kesenjangan sosial yang dialaminya dan perasaan pesimisnya terhadap orang-orang kaya di New York. Michael merasa dirinya adalah korban gaya hidup modern yang ada di New York. Michael memiliki pola pikir playing victim. Celotehan Michael yang rasis ini tentu saja membuat telinga yang lainnya panas. Eve angkat bicara dan membela Jeffrey dengan memojokkan Michael bahwa Jeffrey wajar menjadi kaya karena dia berusaha dan berjuang habis-habisan sejak muda di New York. Eve menyarankan agar Michael jangan sirik dengan berpikiran negatif tentang orang-orang kaya di New York. Namun Eve tercekat ketika Michael mengatakan kenapa dia mau cerai dengan Jeffrey. Diane menghubungi istri Michael dan keluarga Eddie. They're stuck with a group of people, amongst them my daughter. Everybody's safe. You just know that he loves you very much. You don't know me. I'm calling you for your husband. Asap mulai masuk ke dalam lift. Mereka berusaha membuka pintu lift, namun usaha mereka kembali sia-sia. Pintu lift hanya terbuka sedikit. Suhu udara mulai terasa semakin panas. Serangan teroris ketiga pun terjadi di Pentagon. Metsi akhirnya berhasil menemukan petunjuk di buku manual kalau lift menggunakan sistem pemblokiran solenoid. Eddie pun langsung mengerti dan mereka mencoba membuka pintu lift kembali. Sulit. Mereka berhasil. Ternyata lift terjebak di antara lantai 38 dan untungnya dinding poros terbuat dari papan gipsum yang lunak tanpa semen dan dengan palu mereka bergantian membobol dinding. Sementara itu seling baja penggantung lift mulai putus satu persatu. Keluarga Michael dan keluarga Eddie berharap tidak terjadi apa-apa.
JJ berusaha menghibur neneknya tanpa dia menyadari bahwa musibah yang sedang mereka saksikan di televisi sebenarnya sedang menimpa orang tuanya. Jeffrey mengatakan kepada Michael kalau dirinya adalah miliarder yang masih memakai jasa kurir sepeda seperti dirinya. Mereka terus bergantian membobol dinding hingga akhirnya mereka berhasil membuat lubang cukup besar untuk dilewati. Eve yang pertama sekali keluar. Namun keadaan kian genting dan tidak memungkinkan lagi untuk merangkak keluar melalui lubang yang baru saja mereka buat. Jeffrey meminta Eve untuk mengenakan kembali cincin kawin mereka. Seling baja putus dan lift pun terjun ke lantai dasar. Untungnya rem otomatis lift bekerja dengan baik. Mereka selamat dan harus menunggu proses evakuasi. Metsi menyaksikan lewat tayangan siaran langsung kalau menara selatan rubuh dan dengan terpaksa dia harus meninggalkan ruang operator lift. Eve yang sudah berada di luar berhasil memanggil petugas pemadam kebakaran dan memohon bantuannya untuk menemukan lift Jeffrey di lobi. Mereka berhasil menemukannya dan membuka paksa pintu lift. Namun ketika giliran Jeffrey untuk keluar, lift pun melorot dan hanya menyisakan sela kecil sehingga tidak memungkinkan untuk keluar. Proses evakuasi menjadi semakin rumit. Michael membawa paksa Eve keluar. Sang pemadam kebakaran tinggal dan masih berusaha untuk menyelamatkan Jeffrey. Menara utara pun runtuh.